40 derajat Kathmandu. Suhu kamar pengantin. Terima kasih. Thank you. Hi Sherry. Once again. Here. Ha. Ha. Veteran. Here. Veteran of Nepal. Yep. Oh. Sip. Okay. Selamat datang di Nepal. Kami bertim mendaki kapan saja dan tidur di mana saja. Anget kan dalam mobil? Robert, do you prefer the Sherpa stupa or only dal bhat? I prefer rice only. Kalau Sherpa punya mah, rice, wow. egg. Rice and egg, okay. Okay. I will eat the Daba. the food that Yeah, yeah. I asked you to make it one, okay? Yeah, okay. Everybody eat the dal bhat or along with the dal bhat also Ada dendeng, ada dendeng. Sherpa stupa means inside the sort of the soup, yeah, inside the potato, a lot of the vegetable available here. Okay, Mac, yeah. Soup is good. Always good. Yeah, not exactly. Gua pasti dulu. We call the Sherpa stupa, yeah. Sherpa stupa lebih gede itu lah. Oke. Setelah 7 jam melalui jalan naik turun, melewati sungai, glacier, jurang, 7 jam. Akhirnya kita tiba di Fried egg, oke. Birdim adalah Okay. desa kedua setelah Sorobesi
yang merupakan gerbang menuju Langtang Halo. Valley. Azur. Langtang adalah salah Azur. satu taman nasional yang paling indah di Nepal. Gaza. Vivek. Bibit. Bip, bip. Bipit. Yes. Bipit, ya. Pop. Doni. Kiro. Bipit. Rocky. Abet. Ya, dan Tenzin. Tenzing. Dorje, Tilak. Good to go? Thank Oke. Uniknya Himalaya, ada sungai yang paralel dengan jalan dan seperti air terjun sangat deras. Ini memasuki musim gugur. Sebentar lagi kita akan lihat variasi warna-warni, karena musim gugur itu warna-warninya beragam, beda dengan musim semi, itu satu warna aja. Musim gugur ada yang mulai hijau, ada yang mulai menguning. Jadi keindahan lebih pada musim gugur. Tapi jangan gugurkan harapanmu tentang Indonesia yang berkhasiat. Rocky Gerung dari Nepal. Cheers. Kawan-kawan RGTV channel, itu ada yak namanya, tapi kalau perempuan panggilannya nak, lady yak, dan itu ada di ketinggian 3000 ke atas. Dia ada endemi Nepal yak, dan di depan saya itu Langtang Gerung, bukan lantang gerung ya. Langtang Gerung itu lagi tertutup. Biasanya kalau dia terbuka awan itu dia jadi sangat kuning tuh, kena cahaya. Semoga kita bisa lihat cahayanya nanti kuning ya. Oke, RGTV guys, see you then.
kawan RJTV. Sekarang kita di hari ketiga istirahat di desa kecil namanya Goratabela. Goratabela dalam bahasa Nepal artinya tempat peristirahatan kuda-kuda. 100 tahun yang lalu di sini daerah Kudap. Lalu perlahan-lahan kudanya pergi ke kota. Nah, kita menikmati sejarah di situ dengan mengingat bahwa ada masa ketika lingkungan itu dihuni oleh semua makhluk. Karena itu jangan punahkan mereka. Itu adalah bagian dari kecerdasan alam semesta. Rocky Gerung, RJTV. Yeah. Goratabela ketinggiannya 3000 meter di atas permukaan laut. Suhunya kalau malam bisa 8, bisa juga drop sampai -4. Mudah-mudahan cukup hangat. Der kanan. Tiga 2008 Goratabela. Bisa bikin pisang goreng di Nepal. What is enough? You more. That's enough. Dengan bahan seadanya. 3 pisang Ambon yang langka di ketinggian 3000. Sulit dicari dari mana pisang ini ada di. Ya, ini mesti impor. Kalau nggak dari Cina, apa dari India. Nah, Norbu sudah membawakan piring. Oke. Knife. Hanya ada 4 pisang Ambon langka di sini. Tepung yang ada tepung apa nih? Gandum. Oke, kita positif aja. Kita denger Rocky sudah tapi kalau ada pisang goreng mungkin. Apa dia? After dark kenapa? Batas, ini nunggu gelap banget. Norbu membawakan kita sebatang golok tolyongto untuk memotong 4 buah pisang Ambon. Moga-moga ini. Semua orang di ruangan menanti dengan gegap gempita. Oh. Ini geser nih. Kameramen tampaknya geratilan. Saya kurang. Hah? Wah, tepungnya gerundel don. Ya pastilah. Itu yang kemudian jadi emas. Iya, yang kemudian digoreng jadi kayak yang kita makan tiap pagi. Tapi ini jadinya gini don. Jadinya tepung. Ya, kita coba aja lah. Kita coba aja lah. Yang lebih banyak. Kita banyakin airnya supaya lebih. Jangan lihat tampangnya dulu. Rocky menanti dengan Cemas.
Ya, namanya di gunung. Kita makan apa yang ada, menikmati apa yang ada. Kalau mau rewel di rumah, udah ngurusin. Mau rewel lagi, di rumah. Nanti takutnya ngempleh dong nanti dong. Asal ya, segini boleh. Sering dai. Do you think they can you can fry? Fried. They have oil to fry. Do you need oil? No. Pan. Fried the banana like this. Fry the banana? You can? Okay. Huh? Yeah. Which one? Everything. Everything. This Yeah. one too? Yeah. Let me see. Let me open all. Okay. We are very active. We have to cook. This is the kind of activity that we have to use to do it during this kind of event, you know. Okay. Rodok keras sih Don. Nah, aku jantungnya rodok keras Don. Tapi mbokane sing gawe selamat ya iki Don. Nek kabeh lembek brenyek ya gak iso dipangan kabeh Don. Ning ngene kan iso dipangan. Lho iki nek dipotong siji-siji ngono ya ketoke akeh. Hah? Rocky delok-delok apa kaya segen-segen tapi nek wis mateng ya gelem mangan. Susah nanti. Jangan disebutin di kamera, woi. Better if you have white flour that you used to make momo, you know. Yeah. But This one is more Yeah. energy. This one. more sticky. Yeah. Organic one. Oh. This is the most expensive fried banana in the whole universe. Banana in every 1,000 meter. Banyak. Hai, aku lagi berusaha yoga gitu ya, ceritanya ya. Oke nggak? How many minutes need to fry? When you find this already been brown, Okay. then you Like Yeah. 5 minutes, 10 minutes. no 10 minutes become brown, Okay. then take out. This Indonesian. Yeah, Indonesians. Banana from Indonesians. Wheat is coming from India, Nepali. Sugar is coming from my personality. You Norbu. Norbu ketawa. Norbu. Then you have to taste this one, yeah. Okay, you have to try one, yeah. This is my original recipe, okay? Oh ya isi ti nggak apa-apa sing roto-roto. Don. Teng teng. Banyak Don. You need now or later? Sering. Try. Yeah, thank you. Hilang. Try. Happy banana. Biasa. Effortnya itu loh, Bet. Gila banget effort lo. Dia dapat lagi bisa yang dari situ. Nyari-nyari ada pisang. Lain makan lain, jangan ambil gambar.
Terry, have some more. No, thank you. Why? Wow, you so arrogant. So we have to take our passport, yeah? Yeah. Sorry for trouble, to make you trouble. Okay, I'll take mine. Kita memasuki gerbang Langtang, desa Langtang yang beberapa 5-6 tahun lalu 2015 mengalami bencana. Dan inilah bentukan baru yang diakibat oleh longsoran salju, avalanche dan tembok-tembok dinding yang tumpang. Di belakang ini itu langsung Tibet. Oke. Oke teman-teman, ini saya mendekati desa Langtang di ujung sana. Ini ada tugu peringatan ketika terjadi gempa dahsyat di Nepal yang menghancurkan kota Kathmandu dan desa-desa di kaki Himalaya itu. Ini satu pertanda bahwa kekuatan alam itu selalu datang tiba-tiba. Dan di desa ini kurang lebih dalam catatan 700 orang. Dan nanti kita akan lihat monumennya. Tapi ini monumen dari teman-teman pendaki Itali. Ada 5 orang yang meninggal, 3 orang Itali dan selebihnya adalah Sherpanya. Jadi kita berduka dan menerima keadaan itu. Saya ada di ketinggian mendekat 3.800. Semoga pelajaran supaya selalu hati-hati kendati alam tidak memberi peringatan yang berkelanjutan, tapi kita harus selalu waspada tuh. Rocky Gerung, RGTV. Oke teman-teman, akhirnya saya tiba di Langtang National Park. Ini di 3.420. Dan kalau Anda ingat 2015, ini gunung batu ini bersama es dia longsor. Gunung batu sana. Ini gunung batu ini longsor.
Dan persis di bawah sana yang putih itu adalah desa lama yang tertimbun. Di bawah desa itu ada kurang lebih 700 jiwa yang terkubur hidup-hidup. Dan itu peristiwa yang mendebarkan, karena sampai sekarang belum sepenuhnya pulih kota Kathmandu. Tahun 2017 saya melintas desa ini dan masih ada pembangunan desa baru itu. Jadi ini pun masih mulai dibangun lagi desa baru. Jadi namanya Desa Langtang. Langtang artinya dalam bahasa Nepal, lang artinya ox, artinya sapi. Langtang artinya medan tempat sapi merumput, lalu mereka beristirahat, tertidur, lalu pergi lagi. Jadi dalam bahasa Inggris namanya Oxford. Jadi kita ada di Desa Langtang. Sambil istirahat sejenak, kita akan lanjut ke 3.800 mdpl. Salam dari RGTV Channel. Oke, teman-teman, ini monumen 2015 ketika gempa dahsyat di Nepal itu. Dan ada 700-an korban, termasuk para turis. Turisnya kurang lebih separohnya itu turis, pas lagi musim turis di sini nih, di Desa Langtang tuh. Korban gempa 2015 di Langtang juga ada warga negara Indonesia, itu ada 3 orang warga negara Indonesia. Namanya masih terlihat samar-samar nih, Kak Kadek Anandana, ada Hekuat, dan satu ini udah bisa saya baca. Terus bisa saya baca nih. Nah, tahun 2017 saya di sini dan saya masih bisa baca ini. Termakan waktu dia agak mengelupas, tapi ingatan kita tidak akan mengelupas soal solidaritas kemanusiaan. Dan juga di korbannya juga ada dari ini tentara Nepal, ada yang bertugas mengevakuasi, tapi ada juga yang sedang menjaga lokasi ini dan tewas. Jadi ini satu monumen yang kita ingat betapa kedahsyatan alam itu tak mungkin dihindari. Dan semua nama ada di sini tercatat di batu nisan ini yang dibuat bersama semua negara korbannya ada di sini. Dan pemerintah Nepal menjadikan ini peringatan supaya kita selalu waspada, karena setiap saat bisa terjadi longsoran. Himalaya itu nggak ada gunung berapi, tetapi karena dia patahan, jadi kalau ada tubrukan antar benua Asia dan anak benua India, itu gempanya dahsyat sekali tuh. Ini pergerakan kerak-kerak bumi sebetulnya tuh. Dan ini kalau kita lihat, Himalaya itu memang tajam-tajam karena tumbukan dua benua itu jadi seperti mengkerucut. Jadi teman-teman berkunjunglah ke Himalaya. Jangan lupa ke Langtang Valley itu. Terima kasih. Kapan-kapan kita mendaki lagi. Karena RGTV selalu slogannya adalah mendaki kapan saja. Oke. Oke, kita menuju ke 4.800. Nama gunungnya nanti kita sebut belakangan. Dan akan turun sore nanti ya. Oke.
Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di apa namanya, Kiangjin Ri di ketinggian 4.200. Kiangjin Ri 1 namanya nih. Itu ada Kiangjin Ri 2 itu 4.800. Saya pernah ada di situ 5 tahun lalu bersama teman saya Robert, dan di belakang saya ini namanya Lantang Lindrung, ketinggiannya 7.500-an itu. Dan tadi ada avalanche itu, es jatuh di situ. Ini musim menuju musim gugur. Dan kita grup ada ini teman-teman saya yang ini saudara yang mengantar kita ke sini, namanya adalah Sharing Sherpa. Dia selalu membuat kita bahagia. Thank you Sharing for bring us here, and maybe next season we will be at Lantang Lindrung, Norbu, Dorce. Ini Bivitri Susanti, teman daki gunung kita. Dia lebih penting naik gunung daripada menghafal ayat-ayat konstitusi itu. Karena dia udah nggak peduli dengan konstitusi, dia bikin konstitusi di Himalaya itu. Lalu ini manusia unik kita, dia selalu ada di semua kerusuhan. Kerusuhan konseptual maksudnya itu. Doni Ardianto dari Kurawal. Kurawal artinya titik. Oke. Lalu ada Tensing yang pakai hitam, dan saudara Robert yang itu teman mendaki saya, dan udah 50 tahun kita mendaki sama-sama. Lalu yang terakhir dan yang paling menentukan acara ini adalah saudara Zhang Sigiro alias Ucok. Dan coba hadapkan wajah Ucok sendirian biar publik RCTV bisa menikmati. Oke. Yeah. Oke teman-teman, kita ini ada view banyak. Cukup ya, nanti kapan-kapan kita balik ke sini untuk trip yang lain. Salam akal sehat. Mendaki kapan saja. Nah, ini grupnya namanya Mendaki Kapan Saja. Jadi apapun yang menghalangi kita itu kita tinggalkan di Jakarta tuh. Karena yang penting adalah mendaki kapan saja. Politik itu soal kecil ya, hobi-hobi kecil gue lah gitu. Ngeledek-ngeledek ke Jokowi juga soal hobi kecil tuh. Tapi kalau Himalaya ini ke serius yang nggak boleh dibatalkan oleh sistem 3 periode atau apapun namanya. Oke, bye-bye.
Lacking inside, sir. Hai Ama. Mama tutu lo. Namaste Ama. Namaste Sora. Namaste Sora. Di Malaya tersedia berbagai angkutan. Ada yak untuk beban-beban berat, ada keledai untuk keperluan mereka sehari-hari, juga ada kuda kecil untuk mereka yang kecapean bisa pakai kuda kecil. Ada chopper juga, mereka yang ingin cepat-cepat pulang ke airport bisa pakai chopper. Saya ada di Himalaya, di daerah Langtang Valley, Rocky Gerung RJTV.